Santo Bertrandus, uskup dan pengaku iman. Bertrandus adalah seorang imam abad ke-6. Ia lahir pada tahun 553. Keluarganya tergolong kaya raya. Ia dikenal sebagai seorang imam yang pemurah. Ia menghadiahkan beberapa bidang tanah warisannya kepada gereja dan kepada orang-orang miskin. Ia ditabiskan imam di Paris dan kemudian dipilih menjadi pemimpin sebuah sekolah. Pada tahun 587, ia dipilih menjadi uskup di Le Mans, sebuah kota kecil yang dihuni orang-orang Prancis. Ketika pertentangan politik antara kaum Neustria, Prancis Barat, dan kaum Austrasia, Prancis Timur terjadi, Bertrandus diusir dari tahta keuskupannya selama beberapa tahun. Kemudian Raja Clotaire II dari kelompok Neustria memanggilnya kembali untuk memimpin keuskupan. Dari tuan-tuan tanah yang kaya, Bertrandus menerima sejumlah besar tanah untuk kepentingan gereja. Tanah-tanah ini dimanfaatkannya untuk membangun gereja dan biara, dan sebuah rumah penginapan untuk para peziarah. Bertrandus meninggal dunia pada tahun 625 pada usia 70 tahun. Santo Theobaldus Pertapa. Theobaldus lahir pada tahun 1017 di provinsi Prancis dari sebuah keluarga bangsawan. Semasa mudanya, ia banyak membaca buku-buku tentang kehidupan Santo Yohanes Pemandi dan riwayat hidup orang-orang kudus lainnya. Bacaan-bacaan ini menimbulkan dalam hatinya benih panggilan Allah untuk menjalani hidup seperti orang-orang kudus itu. Ia sungguh mengagumi cara hidup dan perjuangan para kudus untuk meraih kesempurnaan hidup Kristiani. Terdorong hasrat besar untuk meniru cara hidup para kudus itu, ia meninggalkan rumah mereka pada tahun 1054 tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia pergi ke Luxembourg. Di sana, ia bekerja sepanjang hari di hutan Pettingen sebagai pembakar arang bagi tetangga-tetangganya yang bekerja sebagai tukang besi. Sementara itu, ia terus menjalani hidup doa dan tapa secara diam. Ketika semua orang tahu akan kesucian hidup Theobaldus, banyak orang datang untuk menjadi muridnya. Ia lalu mengasingkan diri ke Salanigo untuk menjalani hidup tapa, tetapi ia diikuti oleh orang-orang yang tertarik untuk mendapatkan bimbingannya. Ia kemudian ditabiskan menjadi imam agar lebih pantas menjalankan tugas-tugas misioner. Pada tanggal 30 Juni 1066, Theobaldus meninggal dunia karena terserang penyakit yang berbahaya. Ia digelari kudus oleh Paus Alexander II pada tahun 1073. Santa Giacinta Marescotti, pengaku iman. Giacinta lahir di Vignarello, Italia pada tahun 1585 dari sebuah keluarga bangsawan. Ia dididik di biara suster-suster Fransiskan. Seorang kakaknya sudah menjadi suster di biara ini. Semasa kecilnya, Giacinta dikenal sebagai anak yang baik. Namun ia kemudian bertingkah laku jelek ketika adik bungsunya lebih dahulu menikah dengan Marquis Cassigiusi. Dia tersinggung karena merasa dilangkahi oleh adiknya. Sifat baiknya merosot. Sebaliknya, ia menjadi seorang pendendam di dalam keluarganya. Ia memutuskan masuk biara sekedar iseng-iseng. Ia masuk ordo ketiga Santo Franciscus di Viterbo dengan mengambil nama Giacinta. Sekalipun sudah menjadi seorang suster, namun ia tidak melepaskan cara hidup foyanya dengan harta keluarganya. Selama 10 tahun, ia benar-benar menjadi batu sandungan bagi rekan-rekannya yang lain. Pada suatu hari, ia jatuh sakit keras. Seorang imam Fransiskan datang mendengarkan pengakuannya dan memberi peringatan keras tentang cara hidupnya yang tidak sesuai dengan semangat ordonya. Ia bertobat, namun jatuh lagi ke dalam cara hidup seperti sedia kala. Tuhan mencobainya lagi dengan sakit yang lebih berat. Semenjak itu, ia mulai tekun berdoa, bermati raga, dan merubah tingkah laku hidupnya. Lama-kelamaan, ia berubah menjadi seorang suster yang saleh dan menjadi pembimbing rohani bagi rekan-rekannya. Nasihat-nasihatnya sangat praktis, berdasarkan pengalaman rohaninya sendiri. Ia menekankan pentingnya menghayati kerendahan hati, menghilangkan sifat cinta diri, kesabaran memikul salib penderitaan sehari-hari. Cinta dan perhatiannya sangat besar, bukan saja terhadap rekan-rekan susternya, tetapi juga terhadap komunitas biara suster lainnya. Ia turut serta mendirikan 2 biara di Viterbo yang mengabdikan diri pada bidang pelayanan orang-orang sakit, orang-orang jompo dan miskin di Viterbo. Ia sendiri mencari dana dengan minta-minta. Giacinta wafat pada tanggal 30 Januari 1640 pada usia 55 tahun. Ia dinyatakan sebagai santa pada tahun 1807.
Santo Bertrandus, Santo Theobaldus, Santa Giacinta Mariscotti, doakanlah kami.